Pada tanggal 7 Desember 2023, iQOO 12 resmi hadir di Indonesia. HP gaming tersebut merupakan flagship kedua iQOO yang datang ke bumi pertiwi. Ia hadir untuk menggantikan iQOO 11. Beberapa keistimewaan yang dimiliki iQOO 12 adalah performa tinggi dari SoC Snapdragon 8 generasi ketiga, chip iQOO Q1 untuk optimalkan performa, dan peningkatan kemampuan fotografi dari generasi sebelumnya. iQOO 12 pun menjadi incaran Anda yang ingin merasakan HP berperforma tinggi dengan harga yang relatif terjangkau. Penasaran mengenai apa saja yang bisa disuguhkan ponsel yang satu ini? Berikut ini kelebihan dan kekurangan iQOO 12 yang sudah tim Gadget merangkum. Perubahan besar dari iQOO 11 ke iQOO 12 adalah modul kamera belakangnya. Bentuk modul kamera belakang iQOO 12 kini tak lagi persegi panjang seperti iQOO 11. Bentuknya kini cenderung lebih oval seperti persegi, tetapi sudut-sudutnya membulat. Selain itu, frame atau rangkanya rata dari yang semula melengkung. Selain itu, dimensi iQOO 12 relatif ramping buat ukuran HP gaming, bahkan HP flagship secara umum. Dimensi iQOO 12 adalah 163,22 x 75,88 x 8,1 mm dengan bobot 203,7 gram. Material penutup belakangnya adalah kaca, sedangkan framenya menggunakan aluminium. Adapun iQOO 12 memiliki sertifikasi IP64. Hal ini merupakan sebuah peningkatan mengingat iQOO 11 tak punya IP rating. Sertifikasi IP64 membuat iQOO 12 dijamin tahan terhadap debu serta tahan terhadap percikan air. Jenis panel dan ukuran layar iQOO 12 tetap sama seperti iQOO 11. Ia masih menggunakan panel AMOLED dengan bentang 6,78 inci dan refresh rate 144 Hz. Namun, layar yang sudah dibekali teknologi LTPO ini mengalami penurunan resolusi. Kini rasio layar iQOO 12 hanya 1,5K atau 1260 x 2800 pixel dari yang semula 2K 1440 x 3200 pixel. Penurunan resolusi ini malah punya imbas yang positif. Konsumsi daya HP jadi lebih rendah karena tak terlalu membebani kinerja SoC. Spesifikasi lain yang perlu Anda ketahui dari layar iQOO 12 adalah tingkat kecerahan hingga 1400 nits dan hingga 3000 nits saat memutar konten HDR. Layar HP ini sudah lolos sertifikasi rendah emisi cahaya biru dari SGS sehingga aman buat mata untuk penggunaan dalam durasi panjang. Selain itu, terdapat teknologi wet touch untuk meningkatkan presisi dan akurasi sentuhan ketika tangan sedang basah. iQOO 12 memiliki senjata yang tak kalah penting untuk hadirkan kenyamanan dalam bermain game. Senjata itu adalah speaker dengan konfigurasi stereo alias ganda. Lubang speaker primer HP ini ada di sisi bawah dekat port USB-C, sedangkan speaker sekunder ada di sisi atas. Lain dengan speaker stereo yang hampir semua HP flagship punya, infrared blaster di HP ini juga termasuk fitur yang spesial. Pasalnya fitur ini identik dengan HP Xiaomi. Sejak Vivo X70 Pro meluncur, ada sejumlah HP keluaran grup BBK yang mengantongi infrared blaster. Fitur ini sederhana, yakni membuat HP bisa mengendalikan beragam alat elektronik melalui sinar inframerah. Meski begitu, dalam keadaan tertentu, inframerah blaster sangat berguna. iQOO 12 datang dengan dapur pacu yang ditenagai SoC Snapdragon 8 generasi ketiga. HP ini pun menjadi smartphone pertama di Indonesia yang memakai Snapdragon 8 generasi ketiga. Nah, walaupun Snapdragon 8 generasi ketiga dibuat dengan fabrikasi yang sama 4 nanometer, komponen yang ada di dalamnya beda. Qualcomm merancang CPU pada SoC ini dengan formasi 1 inti prima, 5 inti performa, dan 2 inti efisiensi. Inti performanya lebih banyak ketimbang Snapdragon 8 generasi kedua yang cuma 4. Susunan CPU di Snapdragon 8 generasi ketiga meliputi 1 Cortex X4 berkecepatan 3,3 GHz, 5 Cortex A720 berkecepatan 3,2 GHz, dan 2 Cortex A520 berkecepatan 2,3 GHz.
Selain CPU dan NPU, komponen utama dari SoC ini adalah GPU Adreno 750 berkecepatan 770 MHz, ISP Spectra, serta modem 5G X75. Snapdragon 8 generasi ketiga ini disokong oleh memori RAM LPDDR5X dan penyimpanan internal UFS 4.0. Dalam dapur pacu iQOO 12, Snapdragon 8 generasi ketiga tak bekerja sendirian. Ia ditemani oleh chip bikinan iQOO sendiri, yakni iQOO Q1, untuk mengoptimalkan frame rate dan tampilan saat main game, serta komponen pendingin 6K vapor chamber. iQOO 12 mengalami upgrade kamera besar-besaran dibandingkan pendahulunya. Pertama, kamera utama 50 megapiksel di iQOO 12 pakai sensor yang ukurannya lebih besar. Ukuran 1/1,3 inci dari yang semula 1/1,57 inci pada kamera iQOO 11. Kamera utama iQOO 12 tetap pakai OIS. Kedua, kamera ultrawide iQOO 12 punya resolusi 50 megapiksel berbanding 8 megapiksel yang dimiliki iQOO 11. Tak cuma naik resolusi, fitur autofocus pun kini hadir. Ketiga, ada peningkatan kamera di tele, sedangkan iQOO 12 menggunakan kamera telefoto dengan mekanisme periskop. Resolusinya naik jadi 64 megapiksel dari yang dulu 13 megapiksel, dan perbesaran optiknya bisa sampai 3 kali dari yang dulunya 2 kali. Adapun untuk kamera depan, iQOO 12 tak mendapatkan upgrade secara hardware. Resolusinya tetap 16 megapiksel dengan bukaan f2.45. Kamera ini pun belum punya autofocus. iQOO 12 hadir di Indonesia dengan satu varian memori, yakni 16/512 GB. Tak ada varian lain. Dari segi teknologi, memori ini tak ada perbedaan dari iQOO 11. RAM-nya masih pakai LPDDR5X, sedangkan penyimpanan internalnya menggunakan UFS 4.0. Namun, kapasitas penyimpanan naik 2 kali lipat, yang semula 256 GB di iQOO 11. Peningkatan kapasitas penyimpanan iQOO 12 tentu bakal jadi kabar gembira buat semua calon konsumen. Kalau ditinjau dari kapasitas baterainya, iQOO 12 tak memiliki perbedaan dari iQOO 11. Baterai yang dibawa tetap berkapasitas 5000 mAh. Namun HP yang satu ini disokong oleh SoC yang berbeda, karena itu konsumsi dayanya juga lain. Di pengujian yang dilakukan GSM Arena, iQOO 12 dapat bertahan selama 17 jam 47 menit saat digunakan untuk streaming video di YouTube. Adapun iQOO 12 didukung pengisian cepat 120 watt. Charger 120 watt tersedia dalam paket penjualan. Kecepatan pengisian baterai HP ini pun instan, baterai kosong bisa terisi penuh hanya dalam waktu 26 menit. iQOO 12 merupakan HP pertama di Indonesia yang hadir dengan sistem operasi Android 14. Sistem operasi tersebut dibungkus dengan antarmuka Vantage OS 14. iQOO menjanjikan software HP ini dengan 3 kali upgrade sistem operasi dan 4 tahun pembaharuan security patch. Jadi iQOO 12 bakal bisa mencicipi Android 17 dan sistem keamanannya didukung sampai tahun 2027 atau 2028. Kebanyakan merek HP yang dinaungi grup BBK masih menyertakan paket penjualan HP secara lengkap. iQOO pun demikian, makanya dalam kotak iQOO 12 tak cuma ada unit ponsel, chip ejector, dan kabel data USB-C. Ada juga aksesori lain seperti softcase bening dan charger 120 watt yang disertakan. Paket penjualan yang lengkap tentunya menyenangkan konsumen, minimal mereka tak perlu keluar duit lagi untuk cari case ataupun charger. Absennya bypass charging bikin iQOO 12 tak bisa menghindari resiko suhu panas saat dipakai main game sambil ngecas. USB display out pun absen karena teknologi colokan yang dipakai HP ini masih USB 2.0. Anda tak bisa memproyeksikan tampilan layar HP ini ke monitor eksternal kecuali melalui koneksi Wi-Fi.
Kamera depan iQOO 12 tak ideal digunakan untuk keperluan vlogging. Selain itu, opsi perekaman dengan frame rate 60 fps pun absen. Hal ini membuat pengguna tak bisa hasilkan video berkualitas untuk platform seperti Instagram Reels. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik seputar HP terbaru dari Gadget Me.